Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Kalau kita melihat tiap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita lihat sel itu ada inti, ya, dan di inti sel itu ada kromosom. Nah, kromosom ini mempunyai DNA, desoksiribonukleik acid, yang bentuknya seperti pita. Pita ini dihubungkan satu sama lain oleh protein-protein, dan pada protein itu terdapat gen-gen yang menentukan karakter kita. Luar biasa. Dan biasa kalau pesawat jatuh, diperiksa ini DNA, menentukan bahwa dia ada kaitan keluarga. Nah, di inti sel yang ada kromosom, menurut seorang profesor, Hiromi, pada tahun 2009, dia menemukan adanya enzim. Dia sebut itu enzim ajaib. Enzim ini adalah sama dengan enzim prototip. Enzim ini menghasilkan enzim-enzim yang lain yang ada di seluruh tubuh untuk kepentingan setiap fungsi tubuh kita. Ada 5.000 jenis enzim yang melakukan bermacam-macam fungsi di dalam tubuh kita. Terutama yang ada di usus ini paling penting, yang menyebabkan suasana prebiotik, memungkinkan probiotik bakteri bisa berkembang dengan baik. Nah, sekarang pertanyaan, kalau gaya hidup kita tidak jaga dengan baik, maka enzim-enzim ini akan mengalami penggurasan. Kalau enzim-enzim ini terguras, maka dia tidak dapat melakukan proses pencernaan dengan baik. Bakteri probiotik harus ditunjang dengan prebiotik, lingkungan prebiotik, supaya bakteri ini menghasilkan lebih banyak enzim-enzim yang berguna dan juga menghambat perkembangan bakteri patogen. Jadi pada otak kedua ada kumpulan saraf, sistem saraf enterik yang mengkontrol seluruh sistem pencernaan, mulai dari kerongkongan sampai ke anus, dan juga mempengaruhi mood, perilaku kita, serta mengatur sistem kekebalan. Luar biasa, memang benar-benar sebagai otak kedua. 100 triliun bakteri ini kita jaga dengan baik. Itu sebabnya apabila kita panik, ya, kita barangkali mengalami demam panggung waktu mau bicara, perut kita tiba-tiba bisa sakit. Karena apa? Karena enzim-enzim ini terhalang dikeluarkan. Pengaruh stres dari pikiran kita. Bakteri ini membentuk koloni-koloni, dan koloni-koloni ini berkomunikasi juga dengan otak yang ada di kepala kita. Jadi kita melihat bagaimana sistem otak kedua dan otak yang ada di kepala kita ini mempunyai hubungan yang erat, walaupun mereka mempunyai sistem persarafan yang tersendiri. Jadi walaupun otak tidak ada, dia bisa bekerja dengan baik. Yang kita harus perhatikan, jangan sampai makanan-makanan kita yang kurang atau merusak enzim, dan itu akan berubah menjadi sampah-sampah. Dan sampah-sampah ini bisa dibawa darah, membentuk plak amiloid di otak kita, sehingga orang bisa mengalami pikun, demensia, Alzheimer terjadi karena demikian. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga makanan-makanan, jangan banyak lemak-lemak. Kita kurangi, karena lemak-lemak ini merusak juga enzim sebagai radikal bebas. Ya, kita harus makan yang bisa menunjang bakteri probiotik. Banyak orang menggunakan yogurt, kimchi, ya, tapi makanan fermentasi lain dari Indonesia yang banyak adalah tempe. Kita bisa makan tempe, ya, kita bisa makan acar.
Kita bisa menggunakan kol, ya, kol yang kita buat, kita fermentasi, ataupun seperti bentuk tape. Ini sebenarnya bisa. Yang menghidupkan ini bakteri probiotik. Cuma kita harus berhati-hati dengan yogurt, karena yogurt mengandung susu. Sedangkan orang dewasa mempunyai enzim laktase yang kurang. Dan kadang-kadang ini sudah dirusakkan oleh asam lambung. Bakteri itu dari lambung masuk ke usus, dan usus yang mengalami kekurangan laktase, sehingga makanan atau yogurt itu tidak ada gunanya, ya, terhadap bakteri-bakteri probiotik ini. Jadi kita juga harus memikirkan hal itu. Dan saya menganjurkan, makanlah buah-buah dan sayuran. Ya, ada 2 grup bakteri yang kita harus jaga. Grup probiotik ini. Ada yang disebut Lactobacillus dan ada juga disebut Bifidobacterium. Ini yang penting sebagai otak kedua, dia mengatur pencernaan, dia mengatur hormon, dia mengatur kekebalan yang ada dalam tubuh kita. Dan ada satu hal lagi, saudara dan saya harus menjaga pola makan. Karena semua yang merusak enzim tadi kita namakan radikal bebas. Dan radikal bebas ini juga merusak DNA dari sel-sel kita. Kalau DNA rusak, apa terjadi? Perputaran, ya, koordinasi daripada sel-sel yang mulai bertumbuh, berkembang, terganggu. Akibatnya, sel-sel itu akan bertumbuh dengan cepat dan terjadi massa tumor sampai terjadi kanker. Karena itu, mari kita jaga otak kedua ini. Makanlah makanan alami yang kita namakan makanan bernyawa, mengandung enzim. Apalagi dia mengandung serat-serat yang penting untuk menolong pencernaan. Dia usus besar, sehingga akibatnya usus besar juga bisa mengeluarkan sampah-sampah dengan baik. Ciptakan suasana prebiotik, sehingga usus ini bisa bekerja dengan baik. Tidak ada radikal bebas yang mengguras enzim kita. Kenapa? Kita harus banyak makan buah-buah dan sayur. Buah dan sayur mengandung serat. Tidak ada serat, maka kolon atau usus besar ini akan berkontraksi mengeluarkan sampah dengan susah. Sehingga dia akan mengalami apa? Penebalan ini usus-usus. Otot usus mengalami penebalan dan peradangan yang kita namakan divertikulitis, colitis ulcerosa, ada tukak. Dan lebih daripada itu, penuh dengan polip-polip. Seorang dokter namanya Prof. Hiromi, dia operasi 350.000 usus orang-orang yang menggunakan protein hewani banyak dan kurang buah-buah dan sayuran. Akibatnya apa? Polip-polip yang ada di usus besar itu, dia berubah menjadi kanker pada kolon atau kanker pada usus besar. Jadi kita harus mengatur pola hidup kita. Ya, pernah di Amerika orang ribut kalau kita tidak makan daging, Indonesia juga tidak membuat kita kuat, stamina. Maka apa yang terjadi? Penderita kanker bertambah, ya. Orang menderita kekurangan kalsium, ya, alergi, ya, dan sel-sel yang ada atau probiotik ini tidak bekerja lagi dengan baik. Akibatnya proses pencernaan kita terganggu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.